amal soleh itu adalah termasuk amalul qalbi. Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, wa amalul lisan wal jawarih, dan amalnya lisan serta amalnya anggota badan. Ini Syekh sebutkan secara sekaligus, contoh dari amalan lisan dan amalan anggota badan, fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dikerjakan, itu adalah amalan lisan dan amalan anggota badan. Karena di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ada yang di situ dilakukan oleh lisan kita, ada di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang itu dilakukan oleh anggota badan kita. Demikian pula al-manhiyat, larangan-larangan pun ada yang di situ berupa ucapan yang dilarang oleh agama Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita pun meninggalkannya. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang di situ dilarang dalam Islam, maka hendaknya kita juga meninggalkannya. Amalan lisan dan amalan anggota badan. Kemudian, ikhwafillah rahimahumullah, Syekh Hafizahullah taala di sini menjelaskan, menukilkan perkataan dari Al-Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Al-Humaidi dan selain dari mereka. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan juga Imam Ibnu Battah, di mana di sini dinukilkan wala imana illa bil amal, tidak ada iman tanpa amal, tidak ada iman tanpa amal. Artinya iman dan amal itu sesuatu yang harus ada bersamaan, tidak bisa dipisahkan, iman dan amal. Kemudian wala qaula wala amala illa binniyah, dan tidak ada ucapan serta tidak ada amalan tanpa niat, tanpa niat, Jadi harus disertakan semuanya, Setiap ada ucapan, setiap ada lisan agar dia bernilai ibadah atau agar ibadah itu sah, maka harus disertai dengan niat, Niat ini semata-mata kita mengerjakannya karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala qaula wala amala wala niyata illa bimuwafaqatis sunnah. Dan tidak ada ucapan, tidak ada amalan, tidak ada niat yang dianggap di sini kecuali ketika sesuai dengan sunnah. Maksudnya di sini adalah sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan, perbuatan dan juga niat ini harus kita mencontoh, menteladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap ucapan, setiap amalan dan yang di situ disertai niat, tujuannya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dilakukannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu artinya tertolak. Itu artinya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan dari Al-Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam Al-Humaidi serta yang lainnya. Banyak ulama yang mengatakan tentang hal ini, terkait dengan keimanan. Artinya keimanan itu berupa ucapan, perbuatan yang harus ada niat di dalamnya, dan itu juga harus dilakukan sesuai dengan contoh atau keteladanan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Asari hafizahullah taala di sini melanjutkan, menjelaskan wa qad atlaqallahu taala sifatal mu'minina haqqan fil Qur'an lil ladzina amanu wa 'amilu bima amanu bihi min usulid din wa furu'ihi wa zahirihi wa batinihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memutlakkan sifat orang-orang yang beriman. Artinya telah mensifati orang-orang yang beriman
Bagaimana orang yang beriman tersebut ya, orang-orang yang beriman sejati ya, imannya itu betul ya. Di dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya mereka ya, adalah orang-orang yang beriman dan mengamalkan apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini ya. Jadi tidak hanya pengakuan saja ya, maksudnya adalah seperti itu, tapi juga dibuktikan dengan amal ya. Iman kalau hanya sekedar pengakuan maka tidak dianggap iman karena masih kurang, makanya butuh dibantu dengan amal ya, dari anggota badan ya. Setelah sebelumnya diyakini dalam hati, kemudian diakui dengan lisan dan dibantu dengan amal dari anggota badan. Min usuliddin wa furu'ihi, baik pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya. Artinya semua yang telah Allah perintahkan, yang telah Allah syariatkan ya, baik itu yang sifatnya usul, pokok-pokok ya, kemudian yang sifatnya furu', cabang-cabang ya, semuanya itu berusaha untuk dikerjakan ya, diamalkan. Wa zahiri wa batinihi, dan amalan yang nampak ya di mata manusia ataupun amalan yang batin, amalan yang tersembunyi, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ketika ada amal yang seperti itu, dia berusaha untuk mengamalkan, tidak hanya yang zahir saja di hadapan manusia, tapi amalan-amalan yang batin pun mereka ya senantiasa jaga. Ini yang membedakan antara orang beriman dengan orang-orang munafik ya. Karena orang munafik itu hanya mengamalkan di hadapan manusia saja. Adapun batinnya ya, mereka tidak beramal, bahkan cenderung kufur, mengingkari keimanan yang tampak pada lahiriah mereka. Ya, kalau orang yang beriman, maka tadi zahir dan batinnya itu sama, ya, sama-sama beramal. Ya. Wa dhaharat asaru hadzal iman fi aqaidihim wa aqwalihim wa a'malihim adh-dhahirah wal batinah. Dan pengaruh atau buah dari keimanan ini itu akan nampak pada aqaidihim, keyakinan-keyakinan mereka ya, keyakinan-keyakinan mereka, maksudnya apa yang menjadi ideologi mereka ya, pemahaman mereka itu benar, sesuai kalau keimanannya itu benar, kalau keimanannya itu lurus. Wa aqwalihim, juga ucapan-ucapan mereka ya akan menggambarkan tentang keimanan seseorang ya, apa yang ada dalam hati mereka. Wa a'malihim adh-dhahira wal batinah, dan juga amal-amal mereka yang nampak maupun yang tersembunyi ya. Jadi ya, pengaruh keimanan ini akan ya nampak ya, tercermin ya apa namanya pada diri masing-masing kita ya, pada diri masing-masing kita. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala di sini membawakan dalil ya, terkait tentang ucapan beliau tadi ya. Yang pertama di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ya. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya ya, orang-orang beriman mereka adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala hati mereka bergetar ya, karena keimanan tadi, karena ya rasa takut akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Wajilat qulubuhum, ya hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah ya, Al-Qur'an ya, zadatuhum imana, akan bertambah keimanan mereka karena ilmu yang mereka ketahui dari Al-Qur'an tadi ya, akan bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri, ya, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman, alladzina yuqimuna shalah
Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, ya, mengerjakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rizki dari apa yang Allah berikan kepada mereka, ya. Mereka menginfakkan dari sebagian rizki yang Allah rezekikan kepada mereka. Ya, artinya mereka bersedekah atau zakat ataupun selainnya dari berbagai macam infak. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang beriman sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, ya. Mereka mendapatkan, ya, derajat-derajat yang tinggi 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, wa maghfiratun, ya, dan juga ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, rezeki yang baik, ya. Ini adalah keadaan orang yang beriman. Dan dari ayat ini, ya, ikhwafillah rahimanallah, ya, bahwasanya, ya, tadi definisi keimanan itu tercermin, ya, di dalam ayat ini. Gimana? Di antaranya bahwasanya iman, ya, sesuatu yang ada dalam hati, ya. Wajilat qulubuhum, dari ayat ini, ya, kita bisa mengetahui bahwasanya iman itu, ya, ada dalam hati, ya, ada dalam hati, ya. Kemudian juga, ya, pengucapan, ya, terhadap keimanan tersebut, ya, ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika mengerjakan salat, ya, di mana di situ banyak sekali amalan lisan, ya. Kemudian juga mereka beramal dengan anggota badan tatkala salat ataupun tatkala tadi bayar zakat. Di situ ada amal anggota badan, dan juga tadi bahwasanya ketika ketaatan dilakukan itu akan menambah keimanan. Dan mafhum mukhalafahnya, ya, kebalikannya. Kalau ketaatan itu menambah iman, berarti kan perbuatan dosa akan mengurangi iman, mengurangi iman. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat, ya, 2-4 dalam surat Al-Anfal, ya. Sehingga Syekh Habibullah Ta'ala di sini mengatakan, waqad qaranallahu azza wa jalla al-imana ma'al amal fi katsirin min al-ayat fil Qur'anil azim, fil Qur'anil karim, ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan al-iman, ya, kata iman ma'al amal, bersama dengan kata al-amal, fi katsirin minal ayat fil Qur'anil karim, dalam banyak ayat di Al-Qur'an Al-Karim, ya, Al-Qur'an yang mulia. Jadi, ya, keimanan dengan amal itu sesuatu yang hendaknya senantiasa ada, tidak bisa dipisahkan, ya. Itu maksud dari perkataan Syekh Habibullah Ta'ala. Dan ayat yang menjelaskan tentang ini, ya, ada banyak di sini. Syekh menukilkan sebagiannya. Di antara ayat yang menjelaskan, menunjukkan akan bahwasanya keimanan dan amal itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, ya, harus selalu ada bersama. Dalam surat Al-Kahfi ayat 107 Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ya, maka surga Firdaus adalah tempat tinggal mereka, akan menjadi tempat tinggal mereka, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, ya. Perhatikan di sini amanu wa amilu, iman dan amal, ya, iman dan amal. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 107. Kemudian ayat yang berikutnya di sini Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, ya, menjelaskan, menunjukkan tentang hal ini pula. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, artinya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah, maksudnya mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka beramal, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan kepada mereka, ya, memotivasi mereka, mendorong mereka alla takhafu, agar mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, wala tahzanu, dan tidak perlu bersedih, ya, ketika diuji, dicoba, ya. Apalagi, ya, tentu orang-orang yang beriman itu akan ada musuhnya, ada orang yang membencinya, dan itu sudah sunatullah, ya, tentunya sebagai ujian pula bagi kita apakah benar keimanan kita, pasti akan diuji.
ya, semakin beriman, semakin besar ujiannya, itu pasti. Tapi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih. Padahal kita, apalagi mungkin di sini ya, dimusuhi oleh orang, ya, dicemooh oleh orang, dijauhi oleh orang, ya, maka tidak perlu bersedih, tidak perlu khawatir. Nah, dan syahidnya tadi Rabbunallah, kami beriman kepada Allah, sumastaqamu, dan kita istiqamah, selalu beramal, ya, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam surat Fussilat, ya. Kemudian di dalam surat Zukhruf pula, ya, di ayat ke-72 Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang kami wariskan kepadamu bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kalian kerjakan, ya. Artinya surga ini akan diberikan kepada orang-orang yang beramal, ya, beramal. Dan tentu orang yang beramal tadi itu akan didahului oleh keimanan, ya, oleh keimanan, ya. Dan ayat yang berikutnya pula di sini, ya, ini ayat yang insya Allah familiar di yang semua kaum muslimin di sini, ya. Surat yang pendek yang insya Allah banyak dihafal, ya. Dalam surat Al-Asr ayat 1-3 ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada di atas kerugian, ya, betul-betul mereka merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan mereka senantiasa berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran, ya. Dan syahidnya kita di sini adalah alladzina amanu wa 'amilus shalihat sampai akhir, ya, orang-orang yang beriman, mereka tidak akan rugi. Tapi selain mereka, maka mereka terjatuh ke dalam kerugian. Agar kita tidak rugi, maka hendaknya tadi jadi orang yang beriman yang tadi, ya, meyakini, ya, kemudian beramal saleh, ya, dan saling menwasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, ini adalah ciri dari orang beriman, ya. Apabila kita jujur keimanannya, ya, hendaknya hadirkan, ya, hal ini dalam kehidupan kita, ya. Baik, tidak hanya dalam Al-Quran saja, ya, dalam banyak hadis pun Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang hal tadi, ya, bahwasanya keimanan itu mencakup ucapan, mencakup, ya, keyakinan, dan mencakup, ya, amalan dari anggota badan kita, ya. Di sini dinukilkan oleh penulis, ya, Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari hafizahullah taala. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabda Nabi SAW di sini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan juga Imam Ad-Darimi. Hadis yang berbunyi, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomalah. Ini adalah salah satu nasihat dari Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang minta dinasihati, ya, minta dikasih, ya, petunjuk, ya, wasiat. Maka Nabi SAW mengatakan, katakanlah amantu billah, ya, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, lalu istiqomahlah, ya. Dan tentu tadi, ya, bahwasanya iman, ya, berarti keimanan, kemudian istiqomah itu maksudnya adalah amal saleh, senantiasa mengerjakan amal saleh, ya. Ini dua kunci yang hendaknya dijaga oleh kita, setiap orang yang beriman. Kemudian hadis yang menunjukkan pula tentang makna keimanan tadi yang mencakup 5 perkara, ya, 5 perkara, ya, yakni keyakinan yang ada dalam hati, ya, kemudian ucapan dengan lisan kita, dan amalan dengan anggota badan, bertambah dengan taat dan berkurang dengan kemaksiatan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu ada 70 cabang lebih, ya. Dalam hadis yang lain ada 60 cabang lebih, tapi dalam hadis ini yang disebut adalah, ya, 70 cabang lebih. Fa'afzaluha qawlu la ilaha illallah, paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah, ya. Ini bagian dari keimanan yang pertama, ucapan, ya. Bagian yang kedua kalau dari pengertiannya,
Ya, bagian yang kedua, ucapan lisan. Wadnaha imatatul adza 'anit thariq, dan paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini adalah bagian dari amal, ya, bagian dari amal, ya. Maksudnya iman itu adalah, ya, termasuk juga amalan di situ, ya. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu bagian dari keimanan. Dan ini maksudnya adalah amalan hati, ya, amalan hati. Masya Allah, di sini dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan tentang keimanan yang mana di situ mencakup 3 hal tadi, ya. Amalan hati, keyakinan yang ada dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan, ya. Amalan dengan anggota badan, ya. Dan tadi, ya, ucapan, ya, hati, ucapan lisan, kemudian amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan, ya. Mencakup semuanya, ya. Baik, ini hadis yang sahih, ya, dikeluarkan oleh, ya, Imam Al-Bukhari, ya. Kemudian, ya, ikhwah fillah rahimakumullah, Syekh di sini mengatakan, fal ilmu wal amalu mutalaziman, la yanfaq ahadu ma'anil akhar. Ya. Setelah beliau bahas tentang keimanan, beliau di sini akan menjelaskan kepada kita tentang hubungan antara ilmu dan amal. Bahwasanya ilmu dan amal itu 2 hal yang senantiasa bergandengan pula. Ya, tidak mungkin berpisah satu dengan yang lainnya. Ya. Kenapa? Wal amalu suratul ilmi wa jawharuhu, karena ilmu itu adalah bentuk, amal itu adalah bentuk dari ilmu, atau pengamalan, penampakan dari ilmu, ya, atau esensi dari ilmu, ya. Amal itu esensi, ya. Ilmu tanpa diamalkan tidak akan bermanfaat, ya. Dan ilmu akan bermanfaat ketika diamalkan, ya. Maka betul lah, ya, seorang ulama yang mengatakan bahwasanya al-amal samratul ilm, bahwasanya amal itu adalah buah dari ilmu, ya, buah dari ilmu. Kemudian saya mengatakan waqad waradat adilatun katsiratun minal ayat wal ahadits ala anna al-iman darajatun wa syu'ab. Dan sungguh telah datang dalil-dalil yang banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang, ya. Darajat wa syu'ab, yazid wa yanqus, yang dia bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Wa anna ahlaha yatafadhaluna fihi, dan orang yang beriman di sini itu bertingkat-tingkat pula, ya, istilahnya, ya, kalau bisa kita bilang itu berkasta-kasta, ya, berkasta-kasta. Cuman kalau kasta di kehidupan dunia ini kan sesuatu yang tercela, ya, membedakan satu dengan yang lainnya, ya. Apalagi kalau sampai merampas hak, ini sesuatu yang tercela. Tapi maksudnya di sini adalah keutamaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar keimanan. Semakin bagus keimanannya, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkurang, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang paling baik adalah orang yang paling kuat keimanannya, paling kuat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, ya, paling bertakwa di antara kalian, ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya keimanan itu bisa naik, bisa turun, dan, ya, usahakan, ya, kita berusaha agar iman kita itu senantiasa bertambah, semakin kuat, semakin naik. Kalaupun turun itu wajar, manusiawi, tapi jangan istilahnya kita, ya, menyepelekan ketika iman itu turun. Berusaha untuk memperbaiki keimanan kita, menambal kekurangan atau kesalahan kita dengan lebih giat lagi dalam berbanyak amal saleh, ya. Karena kata Nabi SAW, innal hasanat yudhibnas sayyiat, ya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Dan tadi dengan kebaikan maka iman itu akan semakin naik pula, ya. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dinukilkan, ya, berkaitan tentang dalil tentang keimanan yang bisa naik, bisa turun. Ini sangat banyak sekali disebutkan dalam beberapa ayat, ya.
Yang pertama dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-31 Allah berfirman wa yazdadal ladzina amanu imana. Ya wa yazdadal ladzina amanu imana. Ya, menambah ya apa orang-orang yang beriman keimanan mereka. Ya. Waqal, dan juga dalam ayat yang lain ya dalam surat At-Taubah ayat 124 Allah berfirman ayyukum zadatu hadhihi imana fa'amal ladzina amanu fazadathum imana. Di antara kalian siapakah yang bertambah keimanannya ini ya. Fa'amal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman maka akan bertambah keimanan mereka. Ya, jadi ya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, tanda-tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala mana yang akan menambah keimanan ya, maka tentu orang beriman mereka akan bertambah keimanannya. Kemudian di ayat yang lain ya, di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, tadi sempat dinukilkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, apabila dibacakan ya ayat-ayatnya yakni ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya zadatuhum imana akan bertambah keimanan mereka wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal, mereka bersandar. Ini juga dalil yang menunjukkan akan keimanan itu bisa bertambah ya, bisa bertambah. Kemudian dalam ayat yang lain pula yang rahimahullah ya, dalam surat Al-Fatih ayat yang keempat ya, Allah berfirman walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang anzala as-sakinah, menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan ya di atas keimanan. Ya, maksudnya ya dari sini ya bahwasanya keimanan itu merupakan karunia, merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya sebagian hambanya. Ya, artinya kita sebenarnya beriman itu bukan karena usaha kita, hasil jerih payah kita, tidak murni itu. Tapi ya lebih utama lagi bahwasanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki. Sehingga tatkala Allah jadikan kita sebagai seorang yang beriman, jangan kita sombong, jangan kita angkuh ya. Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja Allah mencabutnya kapan saja. Ya, sehingga bersyukurlah, yang harus kita lakukan itu bersyukur ya, bersyukur agar keimanan itu ditambah ya, bertahan, jangan sampai hilang ya, itu keimanan. Jangan kita menyombongkan diri kalau kita ya, berada di atas keimanan sehingga kita mungkin meremehkan orang lain ya, apalagi mungkin yang penampilannya ya tidak bagus ya, menampakkan orang yang mungkin ya jahat, suka berbuat dosa, mungkin dia nasihati kita, tapi karena kita mungkin pakaiannya seperti pakaian orang yang beriman ya, mazharnya, penampakannya, penampilannya adalah penampilan orang yang saleh, akhirnya kita sombong dan tidak mau menerima nasihat. Ini jangan sampai seperti itu ya, tapi hendaknya kita senantiasa ya tawadhu ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, kita tidak sombong ya, dan akui bahwasanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa menambahkan nikmat keimanan kepada kita ya, karena janji Allah la in syakartum la azidannakum ya, jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat ya kepadamu. Artinya kalau kita bersyukur atas keimanan maka Allah akan tambah keimanan kepada kita lagi. Tetapi sebaliknya wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kita kufur maka azab Allah itu pedih ya, maka azab Allah Subhanahu wa taala itu pedih. Ya, baik. Ikhwafillah rahimakumullah ya. Kemudian di sini ya, Syekh Hafizahullah taala menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang hal ini pula ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabballah, man ahabba lillah
wa baghadha lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, barang siapa yang membenci karena Allah, sungguh keimanannya sempurna. Ya, sungguh keimanannya sempurna. Ya. Membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti membenci perbuatan dosa dan pelakunya ketika dia melakukan perbuatan dosa tersebut, dia benci, membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Agar dia mencintai kebaikan, amal soleh, dan mencintai orang yang melakukan kebaikan dan amal soleh, mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sempurna keimanannya, ya. Ini terkait dengan kecintaan dan kebencian, itu bisa menjadikan sempurnanya iman kita, ya, sempurnanya iman kita. Ya. Baik. Kemudian di pembahasan berikutnya, ya, di sini saya juga menukilkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman, ya. Dan syahid dari pembahasan hadis ini maksudnya bahwa tadi iman itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat, ya. Dan ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ya. Manusia berbeda satu dengan yang lain tingkatan keimanannya, ya. Ini hadis yang sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Baik. Kemudian Syekh di sini mengatakan, wa hadza ta'allama as-sahaba wa fahimu ridwanullahi alaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anal iman i'tiqadun wa qaulun wa amalun yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Inilah yang dipelajari oleh para sahabat dan dipahami oleh mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya iman itu berupa keyakinan, berupa ucapan, dan berupa amalan yang bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi bukan karangan, ya, orang belakangan, bukan, ya. Bukan karangan kita misalnya Salafi Indonesia misalnya, ya, orang-orang yang nisbahkan kepada salafus saleh, bukan. Tapi ini sudah dari zaman dahulu para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengakui bahwasanya keimanan itu adalah berupa keyakinan, ya, yang ada dalam hati atau amalan hati, ya, kemudian yang berupa ucapan lisan dan juga amalan dari anggota badan, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan keimanan. Kalau kita tidak meyakini yang seperti ini, berarti kita keluar dari wilayah istilahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau keliru dalam memahami keimanan, ya, misalnya imanan hanya cukup istilahnya keyakinan dalam hati saja, amalannya ya terserah, nah, maka ini tidak tepat, ya. Semisal orang yang mengaku Islam, ya, tapi tidak mau mengerjakan sholat, ya, ngomongnya meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tapi tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya. Mereka hanya mau cukup dengan mengingat saja, mengingat saja. Kadang-kadang ada yang pemahamnya demikian, maka ini keliru, ya, keliru. Tetapi iman itu harus dibuktikan, ya, keyakinannya dalam hati juga harus betul, lisannya juga harus lurus, dan amalan perbuatannya ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian Syekh di sini mengatakan, ya, qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, dikatakan oleh Amirul Mukminin, ya, pemimpin orang-orang yang beriman, Ali bin Abi Thalib, ya, jadi sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin, dia mengatakan as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad, man la sabra lahu la imana lah. Kesabaran itu termasuk bagian dari keimanan, ya, dan dia seperti posisi kepala bagi badan, ya. Kesabaran itu ibaratnya kepala untuk badan dan dia bagian dari keimanan.
Man la sabra lahu la imana lahu. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka dia tidak memiliki iman, ya. Dan sabar ini kan ya sesuatu yang ada dalam hati kita, dan itu bagian dari keimanan, ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian ya, di sini dinukilkan pula perkataan dari al-Imam, ya, seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan, dan juga pemahaman. Ini doa beliau, ya. Ini salah satu doa yang bisa kita amalkan pula agar kita senantiasa berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di atas tauhid, ya, agar senantiasa lurus dan kita menjadi orang-orang yang paham terhadap agama, ya. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya tadi iman yaitu berupa keyakinan, ya, dan ya fiqhan berarti kan di sini mencakup ucapan dan juga perbuatan, ya. Karena fikihnya seseorang ya bisa terlihat dari ucapannya dan perbuatannya, ya, ucapannya dan perbuatannya. Baik. Di sini dinukilkan pula dari ya, Abdullah bin Abbas wa Abu Hurairah wa Abu Darda, ya. Sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abu Hurairah, dan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, yaqulu, mereka mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, ini adalah asal-asal dari para sahabat radhiyallahu anhum yang menguatkan ya apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga kita hendaknya sebagai seorang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, mengaku mengikuti para salafus saleh, ya hendaknya kita mengikuti mereka dalam masalah keimanan ini, ya. Kemudian dinukilkan pula dari Imam Waqi' bin Jarrah rahimahullah, ya, di mana beliau mengatakan Ahlussunnah yaqulun, ya, seorang Ahlussunnah, ya, mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu berupa ucapan dan berupa perbuatan, ya. Ucapan dan perbuatan, ya. Sehingga ya, jangan hanya sekedar ngaku beriman tapi tidak mau beramal, ya. Orang yang hanya ngaku saja tapi tidak diwujudkan dengan amal, maka imannya itu, pengakuannya itu bisa jadi hanya sekedar kedustaan belaka, ya. Seperti orang-orang munafik yang ya di sini ngaku beriman, ya, tetapi batinnya malah kufur, sebaliknya, ya. Jadi zahirnya dia seperti orang beriman, ya, tapi hatinya kufur, maka ini pun tidak dianggap sebagai orang yang beriman, ya. Sehingga harus betul-betul antara zahir dan batin itu beriman semuanya. Baik. Kemudian ikhwafillah rahimahullah, ya, saya di sini juga mengatakan kalau Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Faziyadatuhu bil amal wa nusaruhu bitarkil amal. Bertambahnya adalah dengan beramal, dan berkurangnya tatkala seseorang meninggalkan amal. Artinya tidak mau beramal saleh, tidak mau mengerjakan ibadah, tidak mau mengerjakan ketaatan, itu bisa menjadi sebab berkurangnya iman, ya. Jadi dia hanya melakukan perbuatan dosa, ya, meninggalkan ketaatan itu juga bisa mengurangi iman, ya. Ini perkataan yang sangat bagus sekali dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya. Karena betapa banyak kadang-kadang orang itu tidak merasa ketika meninggalkan perbuatan ibadah, ketaatan, kewajiban, ya, dia tinggalkan tuh rasanya nggak apa-apa, nggak berdosa. Padahal itu lebih berdosa dibandingkan dengan perbuatan dosa, ya. Ketika seorang misalnya meninggalkan sholat, itu lebih berdosa dibandingkan orang yang misalnya minum khamr, ya. Ini kadang-kadang orang yang rasanya biasa saja, padahal ketika dia meninggalkan sholat, dosanya itu lebih besar daripada seseorang yang dia minum khamr, ya. Maka ini hendaknya dipahami, ya, sehingga jangan sampai kita meremehkan meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan taat, ya, ibadah. Kita ya harus ya menanamkan dalam diri kita tatkala kita meninggalkan amal ibadah, tidak mengerjakannya, ya, apalagi itu yang sifatnya wajib, ya. Kalau sunnah mungkin tidak masalah, ya, karena memang sunnah itu kalau ditinggalkan tidak masalah. Tapi kalau kewajiban, ya, maka yakinlah di situ ada dosa yang tercatat dalam kitab catatan amal masing-masing kita, ya. Baik.
Kemudian dinukilkan pula perkataan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ya, di mana beliau mengatakan laisal imanu bitahali wala bitamanni, ya. Keimanan itu tidak hanya sekedar ya perhiasan belaka dan juga sekedar angan-angan, ya, maksudnya hanya pengakuan atau istilahnya di sini kita jadikan sebagai tampak lahiriah saja, tidak, ya. Walakin ma waqara fil qulub wa sadaqatul a'mal. Tapi keimanan itu adalah apa yang menetap kokoh di dalam hati, ya, keyakinannya dalam hati, ya. Wa sadaqatul a'mal, dan dibenarkan dengan amal perbuatan, ya. Ini makanya jangan hanya sekedar pengakuan, ya, butuh ya dibuktikan ya dengan amal ibadah. Ya, ikhwafillah rahimahullah, ya. Inilah perkataan dari beberapa imam, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan ya tentang keimanan, bahwasanya keimanan tadi itu mencakup ya keyakinan dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan juga amalan dari anggota badan, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan keimanan, dengan kemaksiatan, ya, dengan kemaksiatan. Dan kami tutup di sini ya dengan perkataan dari penulis hafizahullah taala di dalam ya, bagian terakhir ya di sini, di mana beliau menasihati kita ya agar jangan sampai keliru ya terkait dengan keimanan ini, ya. Beliau mengatakan wa ahlus sunnah yaqulun, ya, ahlus sunnah mengatakan man akhrajal amal 'anil iman fa huwa murji'un mubtadi'un dhallun. Barang siapa yang mengeluarkan amal dari keimanan, maka dia adalah seorang murji'ah, seorang ahli bid'ah yang sesat, ya. Jadi kalau ada amalan itu dikeluarkan dari iman, yang akhirnya seseorang itu ya tidak perlu beramal, ya, karena orang yang dia tidak melakukan ketaatan imannya tetap sempurna, maksudnya seperti itu. Maka ini adalah perkataan orang-orang murji'ah, seorang ahli bid'ah yang sesat. Wa man yukiru bi syahadataini bi lisani wa ya'taqidu wahdaniyatullahi bi qalbi walakin qasra fi adai ba'dil arkanil islam bi jawarihi lam yaktamil imanu. Barang siapa yang yukiru bi syahadatain, dia istilahnya meyakini, mengucapkan, menetapkan syahadatain dengan lisannya, wa ya'taqidu wahdaniyatullahi biqalbi, dia meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Walakin qasra fi adai ba'dil arkan, tapi dia lemah atau kurang di dalam ya melakukan ya rukun-rukun Islam dengan anggota badannya, lam yaktamil imanu, maka imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna, sehingga pengakuan harus dibarengi dengan bukti amal saleh. Wa man lam yukim bi syahadataini aslan la yasbutu lahu ismal imani walal islam. Dan barang siapa yang tidak menetapkan syahadatain, tidak mengucapkan syahadatain ya secara asal, maka tidak tetap padanya nama iman dan nama Islam. Artinya dia bukan orang Islam, walaupun bisa jadi menampakkan keislaman, ya zahirnya Islam, pakainya sama dengan kaum muslimin, tapi dia tidak meyakini syahadatain, ya tidak mengucapkan syahadatain, maka tidak dianggap sebagai seorang mukmin, tidak dianggap sebagai seorang beriman. Ya walaupun mungkin kalau ya dia mungkin menipu posisinya, ya sebagaimana ada kabar ya orang kafir ya dia memakai baju seperti layaknya seorang muslim lalu masuk ke kota Mekah, padahal kan ada larangan ya. Orang kafir itu tidak bisa masuk ke kota Mekah, bahkan ada jalur khusus ya, lewat pinggiran kota Mekah. Ya, mereka tidak boleh, tapi kemudian mereka ada ya beritanya yang ya pura-pura jadi muslim, ya, memakai baju muslim, penampilannya muslim, masuk ke Masjidil Haram, maka mereka tidak dianggap sebagai seorang mukmin, tidak dianggap sebagai seorang muslim. Ya. Tapi perlu penggabungan antara lahiriah dan batin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakininya dengan pemahaman yang benar,
sesuai dengan apa yang dipahami oleh Nabi SAW dan juga dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan para salafun salih. Apabila ada pertanyaan mungkin ya, silakan.